Halo Peredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Peredos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kesehatan, serta kebahagiaan walaupun kasus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Bahkan saat ini Peredos di India kita menghadapi gelombang kedua di mana kasusnya itu lebih berat ya, lebih banyak daripada tahun 2020. Oleh karena itu Meredosto, ya jangan lupa untuk kita menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan kita membantu orang di sekitar kita yang kurang mampu sebisa kita, dan kita berdoa semoga pandemi ini beserta bala bencana yang ada segera berlalu dan kita segera bangkit. Sebelumnya Meredosto, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, ya selamat datang bulan Ramadan. Dan juga saya mengucapkan selamat berpuasa kepada Meredos yang menjalankannya. Semoga kita bisa diterima amal ibadahnya, dan tentunya kita berharap semoga kita menjadi insan yang bertakwa pada bulan Ramadan ya kali ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik Meredosto, pada kesempatan kali ini di edisi bulan Ramadan saya sangat berharap sekali bisa banyak berbagi terkait informasi tentang Islam dan juga Muslim yang ada di India, Meredosto. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin coba ya awali dengan berbagi tentang beberapa fakta menarik ya yang mungkin saja Meredosto belum ketahui tentang Islam ataupun Muslim yang ada di India. Apa saja itu Meredos fakta menariknya? Yuk ikuti video saya berikut. Saya berharap semoga video ini setidaknya bisa semakin memperkenalkan ya keadaan, fakta-fakta ya terkait Muslim ataupun Islam yang ada di India, sehingga kita lebih merasa dekat lagi gitu ya tentang saudara Muslim kita yang ada di India, Meredosto. Oke, saya akan mulai fakta ataupun keunikan pertama Muslim yang ada di India adalah yaitu bahwasannya populasi Islam ataupun Muslim yang ada di India ini adalah termasuk yang terbesar di dunia, yaitu nomor 2 ataupun nomor 3 terbesar di dunia setelah Indonesia. Namun berdasarkan data yang saya dapat per 2015 Meredosto, ya Indonesia masih sebagai nomor 1 dengan negara Muslim populasi terbesar dunia dengan angka 219 juta. Adapun nomor 2-nya yaitu India dengan angka 194 juta. Lalu diikuti oleh Pakistan di angka 184 juta populasi Muslim di negaranya. Ya. Namun yang menarik Meredosto, berdasarkan penelitian dari VEW ataupun Pew Research dari Amerika Serikat, pada tahun 2060 kelak Meredosto, India akan menjadi negara dengan populasi terbanyak Muslimnya di dunia, yaitu pada tahun 2060 diproyeksikan India akan menjadi ataupun memiliki 330 juta populasi Muslim, diikuti oleh Pakistan dan Nigeria di angka 283 dan Indonesia di nomor 4 di angka 253 juta Meredosto. Dan kalaupun Meredosto pun ingin mengetahui negara bagian mana di India yang memiliki jumlah populasi Muslim yang terbanyak, yaitu yang pertama adalah Uttar Pradesh yaitu sekitar 38 juta, lalu diikuti oleh West Bengal ya 24,6 juta, lalu diikuti oleh Bihar 17 juta, Maharashtra ataupun Mumbai sekitar 12,9 juta, lalu Assam 10 juta 600, adapun juga Kerala 8 juta 800, lalu diikuti oleh Kashmir 8 juta 500, ini termasuk yang terbanyak populasinya ya, prosentasenya itu di Jammu Kashmir, lalu diikuti oleh Karnataka 7,8 juta, Rajasthan 6,2 juta, dan Gujarat 5,8 juta. Sehingga Meredosto, hampir kalau kita pergi ke beberapa daerah ataupun negara bagian di India, akan mudah bagi kita menemui komunitas Muslim. Baik Meredosto, ya konon ya fakta kedua yang saya bisa katakan juga menarik adalah terkait kedatangan Islam di India yang bisa dikatakan lebih cepat ya berdasarkan informasi yang saya dapat ya daripada di Indonesia. Ya diperkirakan Islam datang di Indonesia ataupun menyebar pada abad ke-7 Masehi. Yang ini dibuktikan dengan yang namanya dibangunnya Masjid Barwada di Godha ya Gujarat ya sebelum tahun 623 Masehi. Dan ada juga Masjid Ceraman Juma yang dibangun pada tahun 629 Masehi yang ada di Kerala. Ada juga Masjid
Palaya Jumapali yang dibangun sekitar tahun 628 sampai 630 Masehi di Kilakarai, Tamil Nadu. Ya, sehingga memang oleh peraut Arab inilah mereka berlayar sampai ke India dan akhirnya mereka menyebarkan ya Islam itu sendiri pada abad ke-7 yang mana ini terbilang termasuk masa-masa awal Islam itu muncul sekitar 1500 tahun yang lalu. Baik Merdosto, fakta ataupun keunikan yang ketiga yang menurut saya juga menarik untuk kita ketahui yaitu terkait teori penyebaran Islam di Indonesia khususnya dengan teori Gujarat Merdosto. Ya, konon ya salah satu daerah ataupun bisa dikatakan bangsa yang berjasa menyampaikan Islam di Indonesia yaitu juga dari India ya, khususnya dari wilayah Gujarat di mana mereka melakukan perdagangan ya ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi ya. Selain juga sebenarnya ada teori datangnya Islam dari pedagang Timur Tengah ataupun Arab di sekitar tahun ke-7 Masehi. Jadi setidaknya ya walaupun teori ini bisa benar ataupun salah, kita juga bisa berterima kasih setidaknya gitu ya. Bahwasannya bisa jadi memang Islam yang datang ke Indonesia adalah dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, India. Baik Merdosto, hal keempat yang saya anggap merupakan keunikan terkait Islam di India ataupun Muslim di India, Meredos mungkin taunya bahwasannya India ini adalah negara dengan mayoritas beragama Hindu ya. Namun sebenarnya Meredosto ya, Islam juga memiliki hubungan yang sangat erat dan juga memiliki bagian yang cukup tak terpisahkan dalam kehidupan India ya, dalam membangun yang namanya keagamaan di India ya. Sebelum Inggris datang Meredosto, sebenarnya India ini banyak sekali kita temukan yaitu kerajaan-kerajaan Islam gitu ya. Dimana kerajaan Islam ini datang ya melalui pembukaan ya oleh Muhammad bin Qasim pada tahun 672 Masehi, yang mana beliau ini adalah jenderal Muslim ya, sekitar umurnya 17 tahun dan berhasil ya memasuki yang namanya daratan India ini sendiri. Dan dari sinilah akhirnya Meredosto ya muncullah kerajaan Muslim Turko-Mongol yang didirikan. Salah satunya yang paling terkenal diantaranya adalah Kesultanan Islam Delhi, di mana ada di Delhi ini sendiri Meredosto, dan juga Kekaisaran Islam Mughal ya, termasuk yang terbesar ini Kekaisaran Islam Mughal yang mana mendirikan Taj Mahal. Nanti kita akan bahas ya. Selain itu juga Merdoso, banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Bahmani, Kesultanan Deccan, Kesultanan Gujarat, Kesultanan Hyderabad Nizam, yang mana mereka ini sebenarnya sudah lama berada di India bahkan sebelum penjajah Inggris datang. Ya, sehingga baik itu bahasa, budaya ya ataupun bahkan kuliner, nanti kita akan bahas juga banyak terpengaruh India ini oleh yang namanya kerajaan Islam ataupun kebiasaan kebudayaan Islam tersebut Meredosto. Nah baik Meredosto, sebagaimana tadi masih berhubungan dengan poin keempat ya, saya menyampaikan bahwasannya banyak sekali ya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di India sebelum penjajah Inggris datang. Oleh karena itu Meredosto, banyak juga peninggalan-peninggalan Islam itu ada di India. Bahkan ya keunikannya seperti ini ya, khususnya ketika Anda berada di kota New Delhi, Anda kan berpikir ya, oh India ini adalah mayoritas Hindu gitu ya. Tapi justru ketika Anda berada di kota Delhi ya, karena memang berasal dari Kesultanan Delhi juga sebelum Inggris datang, justru lebih banyak justru yang besar-besar itu adalah peninggalan-peninggalan Islam ya. Contohnya yaitu Kutub Minar, Humayun Tomb gitu ya. Adapun juga seperti Red Fort gitu ya, dan juga Jama Masjid. Ini adalah peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Delhi dan juga Mughal. Selain itu juga peninggalan Islam yang ada di India yaitu seperti Taj Mahal yang didirikan antara tahun 1632 sampai 53 ya. Ada juga di situ Fatehpur Sikri, Agra Fort ya, dan juga beberapa peninggalan yang lainnya Meredosto. Sehingga ya keunikannya
walaupun mayoritas Hindu di India ini, ternyata masih banyak juga peninggalan Islam di India ini. Baik, kita masuk ke poin ke-6 Meredosto ya, yaitu keunikan India selanjutnya ataupun Muslim ataupun Islam di India, yaitu terkait mazhab yang mereka gunakan Meredosto. Jadi seperti ini ya, khusus India bagian selatan ya, seperti Kerala gitu ya, mungkin Tamil Nadu juga, itu memang kebanyakan menggunakan yang namanya mazhab Syafi'i ya, sebagaimana yang ada di Indonesia. Adapun ya seperti saya yang berada di India Utara, untuk Delhi ya, Uttar Pradesh, Bihar, adapun juga Jaipur ya, mungkin sampai ke Assam ya, bahkan mungkin ke Kashmir, kita di sini menggunakan mazhab Hanafi. Nah, keunikannya apa Meredosto? Ya salah satu keunikannya adalah pernah ada cerita gitu ya, dan saya sebenarnya juga pernah juga, saya sendiri juga melakukannya, yaitu ketika kita sholat berjamaah di masjid India gitu ya. Nah, pada saat itu sholat maghrib seperti biasa, kalau bacaan Fatihah kan dizaharkan ya, ataupun dibaca dengan jelas. Namun yang membuat kita agak dalam tanda kutip tertipu ya, dan juga kadang malu ya pada saat itu ketika imam mengucapkan waladhdallin gitu ya. Kita kan biasanya di Indonesia membaca itu dengan keras ya. Mungkin ini di mazhab Syafi'i, amin, kita baca keras gitu ya. Dan kita terkejut, ternyata orang India tidak membaca aminnya itu dengan keras gitu. Karena memang ini bagian dari ajaran mazhab Hanafi gitu ya, yang mana akhirnya sekarang saya pun juga sudah terbiasa dengan cara seperti itu ya. Jadi inilah salah satu juga keunikan dari Muslim yang ada di India. Baik Meredosto, hal selanjutnya ya, yang ketujuh yang saya pikir juga menarik, yaitu adalah cara berpakaian. Nah, cara berpakaian kali ini saya coba membahas tentang perempuan gitu ya. Bahwasannya memang perempuan di India ini, khususnya Muslim, biasanya mereka menggunakan baju hitam ya, dan bercadar, biasanya seperti itu ya. Mereka, kalau Anda nanti pergi ke daerah-daerah mayoritas Muslim seperti ke Jama Masjid ya, ataupun ke daerah Zakir Nagar yang ada di kota Delhi ya, Anda akan temukan mereka menggunakan cadar ya, dan itu biasanya pakaiannya hitam. Ada juga sebenarnya yang menggunakan kurti. Nah, kurti ini adalah pakaian juga gitu ya, dia lengan panjang dan juga biasanya sampai ke paha ya, dan juga biasanya warnanya itu memiliki warna-warna yang lebih beragam gitu ya, daripada menggunakan cadar itu sendiri. Baik Meredosto ya, keunikan selanjutnya yang masih berkaitan juga nih tentang muslimah di India, yaitu muslimah di India itu tidak menggunakan yang namanya rukuh ataupun mukena layaknya di Indonesia gitu ya. Hal ini bisa dipahami ya, karena memang menurut mazhab Hanafi ataupun bahkan mungkin ya berdasarkan ajaran Islam pada umumnya ya, selama kita tidak menggunakan pakaian yang ketat ataupun kita tidak menggunakan pakaian yang membuka aurat ya, sebenarnya sudah cukup untuk bisa melaksanakan sholat tanpa menggunakan yang namanya mukena. Nah, ini yang kadang membuat muslimah Indonesia terkejut gitu ya. Wah, kok di India tidak menggunakan mukena muslimahnya ya? Karena memang pakaiannya sudah menutup semuanya gitu ya, dan sudah masuk kepada yang namanya syarat sah sholat itu sendiri. Jadi nanti kalau ke India ya, apalagi misalnya ke Kashmir misalnya gitu ya, tidak menemukan rukuh gitu ya, jangan terkejut, karena memang seperti itulah adanya gitu Meredosto. Fakta ke-9 nih ya, masih berkaitan tentang muslimah di India, yaitu Meredosto ya, muslimah di India ini khususnya untuk perempuan, mungkin ini termasuk ajaran dari mazhab Hanafi juga, bahwasannya perempuan tidak pergi ke masjid. Mereka lebih diutamakan untuk ya beribadah di rumah mereka. Mungkin di situ memang ada unsur keamanan juga ya, kebaikan juga bagi perempuan gitu ya. Dan justru sebaliknya laki-laki lah, sama seperti di Indonesia juga ya, yang wajib ya ataupun sangat dianjurkan sekali untuk sholat di masjid selama tidak ada halangan. Jadi memang ketika Meredosto nanti pergi ke masjid India, apalagi muslimah gitu ya, memang tidak ada kadang space khusus buat perempuan. Ada mungkin di beberapa masjid tertentu, tapi secara umum sebenarnya Meredosto tidak ada. Tapi bukan berarti juga
orang India ataupun Muslim India melarang gitu ya. Misalnya ada tamu Indonesia ingin sholat di masjid gitu ya, muslimah, bukan berarti juga melarang gitu ya. Tapi memang lazimnya mereka untuk perempuan muslimah India sholat di rumah biasanya. Baik Merdosto, hal selanjutnya nih kalau kita berbicara terkait pakaian khas bagi Muslim. Nah, India yaitu biasanya mereka menggunakan yang namanya kurta Merdosto. Khususnya biasanya sih kalau perempuan tadi berwarna hitam, kalau laki-laki biasanya menggunakan pakaian serba putih. Jadi kurta ini hampir sama juga seperti baju koko, lengan panjang, hanya saja memang untuk panjang bajunya ini sampai ke lutut biasanya. Dan biasanya untuk celananya ini all size ya, itu biasanya lebih cenderung gober gitu. Ada juga sih yang istilahnya slim fit gitu ya, dan biasanya mengikuti warnanya putih-putih gitu ya, dan juga pakai kopiah putih. Tapi ada juga yang sekarang lebih ngetren misalnya hitam gitu kan. Ada juga yang atasannya putih bawahannya hitam. Nah, ini pakaian unik dari Muslim India yang saya pikir juga menarik fashionnya, dan berharap nanti semoga saya bisa melakukan review tersebut juga kepada Merdosto gitu ya. Baik Merdosto, hal ke-11 yang saya pikir keunikan Muslim yang ada di India yaitu masih adanya pemberlakuan kasta itu sendiri. Walaupun sebenarnya dalam ajaran Islam sebenarnya tidak ada ya ajaran kasta itu, tapi memang hal ini bisa dipahami karena memang rata-rata ya sebagian besar Muslim di India ini memang dulunya mereka beragama Hindu ya, yang mana memang di agama Hindu itulah ya mereka sudah dikatakan gitu ya terbiasa ataupun membawa marga mereka ya bagian dari yang namanya kasta itu sendiri, sehingga dalam kebijakan di dalam negeri India sendiri ya Muslim pun juga memiliki kategori-kategori kasta berdasarkan nama-nama mereka. Contoh kasta-kasta yang memiliki posisi tinggi itu kalau memiliki marga ataupun nama belakang seperti Syekh ya, misalnya juga seperti ada Syekh, lalu ada juga waduh saya lupa ya, ada beberapa Merdosto. Tapi kalau misalnya seperti ada Syekh ya, ada Syed, ada juga konon Patans ya, ada juga Mughal gitu Merdos. Ya ada juga kalau Merdosto tahu artis ya, misalnya namanya Shahrukh Khan, Salman Khan gitu ya. Khan itu sebenarnya kasta tinggi juga, yaitu kasta kesatria ya. Dan saya pikir gitu ya, di India sendiri ya beberapa Muslim pun sebenarnya sudah mulai mengindahkan gitu ya untuk kasta ini, alias tidak melihat lagi dari segi kasta gitu ya. Dan saya pikir ketika saya berkunjung ke masjid pun alhamdulillah sejauh ini tidak ada misalnya pengaturan shop berdasarkan kasta gitu ya. Alhamdulillah, semoga saja ya budaya ini segera ataupun kebiasaan ini segera hilang dan tentunya berdasarkan ya ajaran Islam yang sesungguhnya. Baik Merdosto ya, fakta yang ke-12 yang saya anggap juga menarik terkait Muslim yang ada di India, bahwasannya industri film Bollywood ya, seperti misalnya mungkin Merdosto tahu film Kuch Kuch Hota Hai ya, Three Idiot ataupun film PK, kita banyak sekali sebenarnya memiliki aktor-aktor ya dari yang beragama Muslim ataupun beragama Islam itu sendiri Merdosto. Seperti misalnya Amir Khan itu beragama Islam, ya Salman Khan, Shahrukh Khan, Saif Ali Khan, gitu ya, Irfan Khan, Nawazuddin Siddiqui, Habib Tanwir, Hussein Kuwazirwala, Fardin Khan, ya Yazid Khan, mungkin masih banyak lagi gitu Merdosto. Ya sehingga memang industri film Bollywood ini sangat lekat sekali sebenarnya dengan yang namanya para artis-artis dari Muslim itu sendiri. Dan saya juga sangat salut ya ketika setiap kali mereka ada dalam agenda, ada adegan-adegannya itu biasanya ada saja pastinya membawa yang namanya komunitas Muslim berada di dalam filmnya tersebut. Ini benar-benar sangat menarik dan semoga saja menjadi dakwah bagi Islam itu sendiri di India. Merdosto, fakta ke-13 yang saya anggap menarik ya terkait Muslim yang ada di India yang saya pikir sangat unik, yaitu terkait pekerjaan mereka yang mana cenderung pada profesi sebagai
yaitu jagal kambing ataupun jagal kerbau ataupun jagal ayam. Nah, mengapa saya setiap kali makan di Delhi ini memiliki kekhawatiran sedikit ketika saya makan gitu ya? Karena banyak sekali di sini restoran-restoran muslim. Dan kalaupun Anda ingin mencari yang namanya daging halal ya, seperti daging kambing, daging kerbau, daging ayam, itu bisa saya katakan 90% ya yang memiliki profesi tersebut berlatar belakang agama Islam ataupun sebagai muslim ya. Sehingga kadang juga makan di McDonald's ataupun makan di KFC itu juga khususnya di kota New Delhi masih terbilang aman ya, karena memang rata-rata mereka mengambil distribusinya dari dagingnya dari yang penjagal muslim. Termasuk juga di kampus saya Meredosto ya, ketika kita ingin makan di asrama, makan di kantin, itu biasanya ayamnya juga dari distributor muslim gitu ya. Baik Meredosto, fakta selanjutnya yang saya anggap juga menarik terkait Islam ya ataupun Muslim yang ada di India, yaitu sebagaimana yang saya sebutkan ya, kerajaan Islam sudah hadir lama sekali ya, bahkan sebelum penjajah Inggris datang, sehingga juga mewarnai dari kuliner yang ada di India itu sendiri. Kita menyebutnya di sini sebagai makanan Mughal ya, karena memang makanan Mughal ini adalah makanan yang berasal dari kerajaan Islam yang ada di India. Contohnya Merdos ya, beberapa seperti biryani ya, mutton ataupun chicken chop ya, mutton ataupun chicken pasinda nih saya baru dengar ya, Hyderabadi biryani, lalu ada korma, ada nihari ya, ada samosa, bahkan ada chicken tikka, ada bakar khani ya, ada Lucknowi biryani, ada tandoori chicken, ada aloo ghosh, keema matar ya. Banyak sekali ternyata, bahkan kabab-kabab gitu ya. Adapun juga paratha. Ini banyak sekali ternyata yang terpengaruh dengan yang namanya kuliner ala kerajaan Islam Mughal. Belum lagi Meredos untuk makanan penutup seperti firni, saya baru dengar nih, gulab jamun, oke, jalebi, faluda, halwa gitu ya, sarbat, kulfi, barfi, firni, kesari ya, badami firni, sahi tukra ya, sahi kurma. Ini juga ternyata berasal dari yang namanya kekaisaran Islam Mughal, ataupun kita sebut juga makanan-makanan kerajaan Islam Mughal, yang mana memang lebih cenderung banyak yang sifatnya non vegetarian ya, yang daging daripada yang vegetarian, kecuali memang dari makanan penutupnya ataupun dessert yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Baik Meredosto, hal selanjutnya yang saya anggap menarik dari Islam ataupun Muslim yang ada di India ini yaitu terkait bahasa Meredosto. Jadi di India ini kita, khususnya yang ada di India Utara seperti kota New Delhi, Uttar Pradesh, Jaipur ya, termasuk bahkan di Pakistan ya, kita punya yang namanya bahasa Hindi tapi versi Muslim, yang mana kita sebut sebagai bahasa Urdu. Jadi bahasa Urdu ini bisa terlihat perbedaannya dari hono corokonya bahasa Hindi gitu ya, yaitu karena mereka menggunakan skrip ataupun huruf-huruf yang sangat mirip sekali dengan bahasa Arab, mirip bahkan ataupun bahkan sama, hanya saja ada beberapa penambahan. Dan juga mereka ini sebenarnya bahasa Urdu ini berasal juga sebenarnya mengambil juga dari suku kata ataupun kata-kata dalam bahasa Arab, termasuk juga kata-kata dalam bahasa Persia. Yang saya sering ucapkan juga syukriya, ini juga berasal dari bahasa Urdu Meredosto ya. Namaz itu artinya sholat, itu juga berasal dari bahasa Urdu juga. Kalau masjid kan berasal dari bahasa Arab tapi juga dipakai di bahasa Urdu Meredosto. Musola itu sebenarnya sajadah, ini juga berasal dari bahasa Arab kan Meredosto ya. Nah, sehingga memang bahasa Urdu lah yang biasanya banyak dipakai oleh Muslim yang ada di India, khususnya di India Utara, termasuk juga yang ada di Pakistan. Baik Meredosto, hal selanjutnya yang saya anggap juga menarik dari Islam ataupun Muslim yang ada di India, yaitu adalah terkait jamaah tablik, komunitas jamaah tablik. Jadi jamaah tablik ini adalah sebuah pergerakan dakwah gitu ya, yang ada di India, yang mana di Indonesia kita kadang menyebutnya juga sebagai JT ya. Kalau di India kita menyebutnya tablighi jamaat. Jadi memang orang-orang yang mengikuti dakwah jamaah tablik ini biasanya mereka akan berdakwah, biasanya berjalan kaki ataupun melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan bis, kereta. Nanti mereka sampai di suatu tempat, mereka nanti akan tinggal di masjid, dan mereka nanti akan pergi ke rumah-rumah untuk mengajak sholat gitu ya, ataupun mengajak untuk
mendengarkan pengajian gitu ya, ataupun mereka berdakwah langsung kepada orang di sekitarnya. Dan uniknya Meredosto ya, di Indonesia, jadi jamaah tabligh ini kan ada di beberapa negara, termasuk juga Indonesia. Banyak sekali Meredosto yang mengikuti dakwah ini. Dan biasanya orang Indonesia Meredosto hampir sebelum COVID-19 pasti Anda akan menemui, kalau penerbangan Jakarta Delhi gitu ya, akan menemui pasti ada saja orang yang pakai jubah gitu ya, ataupun pakai baju-baju muslim, pakai kopiah. Itu mereka biasanya ke markas jamaah tabligh ya dunia yang ada di kota New Delhi, di Bangle Wali Masjid, ataupun kita sebut biasanya di Masjid Nizamuddin ya. Sehingga bahkan pada saat lockdown lalu ada sekitar 700-an ya WNI kita yang terjebak, dan alhamdulillah semuanya sudah pulang ke Indonesia ya, alhamdulillah, atas kerjasama bantuan dari KBRI dan juga Kementerian Luar Negeri Indonesia, bekerja sama tentunya dengan pemerintah India ya. Jadi memang jamaah tabligh ini pusatnya ada di India, yaitu di kota New Delhi ya, di Bangle Wali Masjid itu sendiri. Baik Meredosto, hal selanjutnya yang saya anggap juga menarik terkait Muslim ataupun Islam yang ada di India, ini mungkin agak kontroversi ya Meredosto, yaitu terkait Syiah ya. Syiah ini bisa kita katakan ya di luar dari Islam itu sendiri ya. Beberapa dari kita berpendapat, dan uniknya Meredosto ya, Syiah ini sekitar 68-80% mereka ini ada di 4 negara, yaitu ada di Iran, Pakistan, India, dan juga Irak Meredos. Dan jumlah pengikut Syiah ini kan ada sekitar 320, 350 sampai 400 jutaan pengikut. Dan uniknya Meredosto ya, yang menjadi 3 ataupun 5 besar ya untuk populasi Syiah terbesar di dunia, pertama pastinya diduduki oleh Iran, ada sekitar 3 juta ya penganut Syiah di Iran, diikuti oleh India Meredosto 45,4 juta, lalu diikuti oleh Pakistan 42,5 juta. Sehingga Meredosto begini, kadang kita kalau berada di wilayah muslim seperti di Zakir Nagar itu di kota New Delhi, ada memang masjid-masjid khusus Syiah gitu, yang itu dan juga termasuk di Aligarh ya. Dan saya mendapatkan info memang memiliki ciri khas tersendiri masjid itu, entah di depannya ada bendera warna hijau gitu ya. Dan ketika saya ke Lucknow pun juga Meredosto, peninggalannya seperti Bara, Imam Bara itu juga sebenarnya peninggalan dari raja yang memiliki istilahnya sebagai penganut Syiah itu sendiri. Jadi memang Syiah di India ini adalah terbesar kedua di dunia setelah Iran. Baik Meredosto, terkait fakta yang terakhir nih ya, yang terakhir terkait keunikan Islam ataupun Muslim yang ada di India, ini masih ada kedekatan ya, ataupun memiliki hubungan juga kesamaan dari yang namanya Syiah itu sendiri, yaitu terkait Ahmadiyah. Jadi memang untuk Ahmadiyah ini diperkirakan seluruh dunia pengikutnya ada sekitar 10 sampai 20-an juta Meredosto. Dan terbesar memang Ahmadiyah ini berada di Pakistan, yaitu sekitar 4 juta ya pengikut Ahmadiyah. Adapun di India Meredos diperkirakan nomor 2 Meredos ya, ada sekitar diperkirakan 60.000 sampai 1 juta pengikut, yang mana memang pusatnya itu ada di daerah Qadian, kalau tidak salah ini di Punjab gitu ya. Jadi memang selain ada Syiah ya, Ahmadiyah juga ya bisa dikatakan yang kontroversi kadang di Indonesia itu sebenarnya juga memiliki jumlah ataupun pengikut yang cukup besar yang ada di India. Baik Meredosto, kurang lebih seperti itulah ya beberapa fakta-fakta unik ya terkait Islam ataupun Muslim yang ada di India. Semoga dengan ini menambah pengetahuan kita dan tentunya menjadi bagian dari pahala ataupun ibadah ya bagi kita semuanya di saat bulan Ramadan. Dan tentunya semoga ini semakin mendekatkan kita ya dengan saudara muslim kita yang ada di India. Baik Meredosto, terima kasih telah menonton dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalaupun ada masukan terkait pembahasan selanjutnya tentang Islam ataupun Muslim yang ada di India, silahkan Meredosto. Semoga nanti bisa saya bahas. Bahut syukriya.
Pirminenge, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia, langsung dari kota New Delhi, India. Dadah, biar dosta sekalian.